Saya berpikir saya bisa merubah istri. Ternyata ya tidak seperti itu. Makin saya memaksa untuk merubah, ternyata dia makin terluka. Karena kecermatannya dia menuntut saya banyak hal. Jadi kalau penampilan gimana sedikit komplain gitu. Sampai pernah sekali saya ocehin gitu ya. Aduh, kamu kalau begitu udah menikah aja, cari yang lain deh. Jangan menikah sama saya bilang gitu. Apa yang Mardi harapkan itu sulit untuk saya terima, dan demikian pula sebaliknya, apa yang saya harapkan tuh nggak ada di dia. Jadi saya tuh mengharapkan suami yang lebih cheerful gitu ya, lebih ramah, terus bisa bercanda gitu ya, ketemu dengan tipe yang begitu strict gitu ya, kebapaan gitu ya, serius gitu kan. Jadi gak bisa dapetin gitu apa yang sebenarnya jadi impian gitu loh. Pengen yang romantis gak dapet juga gitu ya. Jadi kayaknya waduh tenggelam semua mimpi gitu ya, kandas. Jadi itulah membuat konflik, dan terlebih lagi banyak tuntutan ya, karena kecermatannya dia menuntut saya banyak hal. Jadi kalau penampilan gimana sedikit komplain gitu. Sampai pernah sekali saya ocehin gitu ya. Aduh, kamu kalau begitu udah menikah aja, cari yang lain deh. Jangan menikah sama saya bilang gitu. Aku sempet sih alamin yang namanya stres ya, ngimbangin dia gitu. Sampai kadang nangis sendiri dengan setiap tuntutannya gitu. Saya termasuk pribadi yang agak kaku ya, karena mungkin ini cetakan dari background daripada keluarga juga ya. Jadi tanpa saya sadari ya, saya suka menuntut dan membanding-bandingkan dan berharap seperti yang saya mau. Saya berpikir saya bisa merubah istri. Ya, ternyata ya tidak seperti itu. Makin saya memaksa untuk merubah, ternyata dia makin terluka. Nah, singkat cerita, pernah ada di masa dalam kami menjalin hubungan dia sampai sakit-sakitan sepanjang tahun, dari sakit terus sakit ke pencernaan, sampai sempat lumpuh. Jadi ketika dia sakit-sakitan sepanjang tahun, selama setahun itu nggak sembuh-sembuh, saya jujur takut ya, merasa bahwa aduh ini jangan-jangan ini sakit ini kembali menyerang dia, dan itu membuat saya jadinya yang tadinya optimis, mensupport, sampai saya rasa-rasanya hopeless, mau mundur saja. Tetapi ya saya bersyukur ya dalam kondisi seperti itu ya Tuhan ajar saya bagaimana kalau dulu saya menuntut dia berubah. Sekarang saya belajar bahwa saya yang mesti berubah. Kebetulan waktu itu saya punya satu komunitas di mana mereka sebutnya komunitas pria sejati, dan waktu itu saya banyak mendengar ya kisah dari hidup mereka, dan kebenaran firman yang disampaikan itu cukup ya membuat saya terbuka bahwa bagaimana untuk kita melihat hidup, bagaimana Daud yang bisa berubah, bagaimana dia ketika dia melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, dia merendahkan diri. Dan itu pertama kalinya saya merasa bahwa saya sudah say sorry, tetapi saya nggak pernah sungguh-sungguh meminta maaf dari hati saya. Nah akhirnya ketika itu pertama kalinya saya menangis, meneteskan air mata, dan saya berlutut dan saya minta maaf kepada istri saya. Waktu itu kita akhirnya Tuhan pulihkan, dan singkat cerita setelah 3 hari dia sembuh total dari penyakitnya yang selama setahun itu tidak pernah kunjung sembuh sampai saat ini. Ya, waktu itu sampai saya bilang begini, saya akan ampuni kamu, tapi ada tapinya. Jadi waktu itu, tapi saya mau lihat nih, ya kalau untuk benar-benar sampai kita nih benar-benar dalam kondisi baik, saya mau lihat, beri saya waktu, saya bilang dalam 2-3 bulan ke depan. Tapi ya ternyata dia terus buktikan ya pertobatannya, dia terus buktikan perubahannya. Dan ya saya menyesalnya sekarang ya, seandainya dulu saya yang duluan gitu kan minta maaf, ceritanya nggak begini kan. Istri saya adalah seorang penolong yang memperlengkapi kekurangan saya. Saya dan istri tidak harus sama, justru perbedaan kami memperlengkapi keluarga kami dan membuat kami semakin menjadi satu keutuhan yang seutuhnya.
Kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan titipkan di dalam hidup saya. Dan saya mau mencintai, mengasihi, menghargai, menghormati seperti janji nikah kita. Baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita. Ya, saya bangga memiliki suami yang seperti kamu, orang yang ya benar-benar Tuhan sediakan buat saya, membuat hidup saya semakin komplit, membuat hidup saya semakin berarti, semakin dibentuk, dan ya membuat saya semakin dewasa ya hari ke hari, dan semakin merasa dicintai. Thank you udah jadi teladan, udah jadi bukan cuma teladan, guidance juga untuk kita. Ya kita bangga punya mami daddy kayak kalian. Semakin bersyukur ya setiap hari lihat kalian juga how committed you guys are with God, to God juga. Memprioritaskan tetap kerohanian kita dibandingkan ya hal-hal yang duniawi. Mungkin banyak orang tua di luar sana lebih menuntut ke harus jadi dokter, harus berhasil, harus ya banyak lah dituntut nilainya harus bagus gitu. Tapi bagaimana ya mulai dari those simple things ya, kayak nilai aja nggak pernah dipermasalahin, yang penting melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya itu mungkin itu detail kecil ya gitu, tapi kayak sangat berdampak gitu. How kita tuh sadar gitu kayak kita nggak harus jadi perfect untuk kalian bangga gitu sama kita, tapi bagaimana kalian tetap mengasihi kita apa adanya. Aku bisa melihat my future with you dengan contoh-contoh yang you memberikan untuk kita, and I'm really grateful for everything you do. And kayak Cece udah ngomong, setiap kali kita salah pun you tetap mengasihi kita, dan setiap kali juga selalu mengingatkan kita tentang Tuhan. Dan kadang kalau I lupa, you ngomong pelan-pelan, kasih tahu, ingetin ada juga Tuhan. Kalau kamu bingung bisa nanya Tuhan. I sering struggle untuk my future, tapi setiap kali Mami Daddy selalu ingetin kita di sini dan juga ada Tuhan. Kalau kamu bingung bisa doa, bisa ngomong ke Mami Daddy. You're always there for me, and I'm grateful for that. I'm proud with you and happy to have you and to know you. Thank you, part of this family. I love you so much.